Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang aset tetap sumber daya alam pada mata pelajaran akuntansi keuangan. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, perkenalkan, nama saya Yudin Puji Lestari yang akan menjelaskan materi mengenai aset sumber daya alam pada bab ini. Kompetensi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu kompetensi 3.16 mengenai menganalisa pencatatan beban aset tetap berupa sumber daya alam, dan juga 4.16 mengenai melakukan pencatatan beban depresi aset tetap berupa sumber daya alam. Setelah memahami materi dan juga mengerjakan soal-soal latihan yang telah disediakan, diharapkan peserta didik mampu memahami dan menjelaskan pengertian aset tetap berupa sumber daya alam dengan baik. Peserta didik mampu mengelompokkan karakteristik, jenis-jenis, dan harga perolehan aset tetap berupa sumber daya alam dengan tepat, serta peserta didik diharapkan mampu mencatat pengakuan beban depresi dengan tepat. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian aset sumber daya alam, yang kedua karakteristik aset sumber daya alam, yang ketiga harga perolehan, dan yang keempat adalah perhitungan ataupun tata cara pengerjaan aset sumber daya alam. Nah, sebelum kita bahas mengenai materi, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan yang namanya sumber daya alam. Apa sih yang disebut dengan natural resource atau sumber daya alam? Sumber daya alam atau natural resource merupakan sumber daya di atas tanah dan cadangan di bawah tanah seperti contohnya minyak bumi, gas alam, ataupun mineral lain yang umumnya terlihat tidak dapat diperbaharui. Untuk memperoleh sumber daya alam sendiri dibutuhkan harga perolehan yang telah ditetapkan oleh pencari sumber daya alam. Harga perolehan sumber daya alam sendiri merupakan harga yang dibutuhkan untuk memperoleh sumber daya tersebut dan juga seluruh persiapan untuk membuat aset tersebut siap digunakan. Karakteristik sumber daya alam. Nah, dalam aset tetap sumber daya alam memiliki dua karakteristik yang dibedakan menjadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti contohnya minyak bumi, gas alam, dan mineral-mineral yang terdapat di dalam bumi. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, atau biasa disebut dengan aset biologis. Jika dikaitkan dengan karakteristik yang dimiliki oleh aset sendiri, maka aset biologis ini tanaman pertanian ataupun hewan ternak yang dimiliki oleh perusahaan yang diperoleh dari kegiatan masa lalu. Misalnya dalam suatu perusahaan memiliki aset ternak berupa sapi, kambing, ataupun hewan biologis lainnya yang dimiliki sebagai aset perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai harga perolehan. Dalam memperoleh aset, tentunya perusahaan akan mengeluarkan berbagai macam uang ataupun modal ataupun biaya lainnya, di mana nantinya biaya ini dipersiapkan agar aset tersebut dapat digunakan dengan tepat. Untuk memperoleh sumber daya alam sendiri, perusahaan menggunakan 4 biaya. Yang pertama yaitu biaya akuisisi, yang kedua biaya eksplorasi, yang ketiga biaya pengembangan, dan yang terakhir adalah biaya restorasi. Yang pertama yaitu biaya akuisisi. Biaya akuisisi merupakan harga perolehan yang dikeluarkan perusahaan dalam mendapatkan hak untuk mencari properti dan menemukan sumber daya alam yang belum ditemukan. Biaya akuisisi ini juga bisa mencakup sumber daya alam atau harga yang dibayarkan untuk sumber daya alam yang belum ditemukan, ataupun harga yang dibayarkan untuk sumber daya alam yang sudah ditemukan. Jadi, biaya akuisisi ini tidak terbatas pada sampai mana sumber daya alam itu ditemukan, tetapi juga untuk sumber daya alam yang belum ditemukan, biaya akuisisi juga diakui oleh perusahaan. Yang kedua, yaitu biaya eksplorasi. Biaya eksplorasi merupakan biaya terkait dengan penggalian tanah dari tanah yang disewa ataupun yang dibeli. Jadi perusahaan biasanya untuk memperoleh sumber daya alam ini, perusahaan melakukan pembelian ataupun menyewa tanah kepada pemilik tanah. Dalam biaya eksplorasi, sebagian perusahaan menerapkan pendekatan biaya penuh, yaitu di mana pemanfaatan biaya atas eksplorasi sumber daya alam, baik itu berhasil ataupun tidak. Jadi dalam biaya eksplorasi ataupun metode pendekatan biaya penuh, seluruh biaya meskipun berhasil ataupun tidak, itu diakui oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu pengembangan. Dalam pengembangan, perusahaan biasanya mengeluarkan beberapa anggaran untuk membiayai persiapan lahan dan juga proses eksplorasi. Perusahaan
Membagi biaya pengembangan menjadi dua bagian, yaitu biaya pengembangan berwujud dan biaya pengembangan berwujud. Anggaran yang dikeluarkan perusahaan dalam biaya pengembangan, contohnya seperti dalam pembangunan sumur dan juga dalam pembuatan terowongan untuk menggali sumber daya alam. Selanjutnya yaitu biaya restorasi. Dalam melakukan pencarian sumber daya alam, perusahaan terkadang mengeluarkan biaya besar yang digunakan untuk menggunakan properti kembali ke aslinya setelah ekstraksi telah dilakukan. Biaya ini yang kemudian disebut dengan biaya restorasi. Proses restorasi ini dilakukan dengan tujuan agar mengembalikan tanah menjadi keadaan yang semula. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai depresi. Apa sih depresi itu? Depresi merupakan suatu keadaan di mana harga perolehan atau cost yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam menjadi persediaan mengalami penurunan atau berkurang. Contohnya seperti penurunan nilai pada sumber alam, tambang, dan hutan kayu. Depresi merupakan penyusutan yang terjadi pada benda yang bersifat alami dan tidak dapat diperbaharui. Istilah depresi ini sama halnya dengan istilah penyusutan pada aset tetap berwujud. Dalam depresi, metode yang biasanya digunakan untuk mengalokasikan harga perolehan sumber daya alam biasanya disebut dengan metode satuan produksi untuk tiap tahunnya. Selanjutnya yaitu mengenai aspek perhitungan depresi. Dalam hitung depresi tentunya dipengaruhi oleh berbagai hal. Dalam hal ini, perhitungan depresi dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama yaitu harga perolehan aktiva. Jika sumber daya alam, harga perolehannya yaitu mulai dari sejak pengeluaran untuk mendapatkan izin sampai dengan sumber daya alam itu dapat diambil hasilnya. Jika pengeluaran itu terlalu kecil, maka dilakukan penilaian atas sumber daya alam tersebut. Yang kedua yaitu taksiran nilai sisa. Taksiran nilai sisa atau nilai residu ini diperoleh apabila sumber daya alam telah selesai dieksploitasi ataupun telah selesai digunakan. Dan yang ketiga yaitu taksiran hasil yang secara ekonomis dapat dieksploitasi oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang perhitungan. Untuk memperoleh beban depresi digunakan rumus yaitu beban depresi per unit sama dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan total estimasi seluruh unit. Sementara untuk jurnalnya sendiri yaitu beban depresi pada posisi debit dan juga dikreditkan pada akumulasi depresi pada posisi kredit. Selanjutnya yaitu mengenai contoh soal. Pada soal pertama ini, perusahaan Petrominyak Cina menginvestasikan dana sebesar 10 miliar rupiah dalam tambang yang diperkirakan memiliki 10 juta ton batu bara tanpa nilai sisa. Jika pada tahun pertama batu bara yang ditambang sebesar 1 juta ton, maka hitunglah nilai depresinya dan buatlah jurnalnya. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menghitung beban depresi per unit yang diperoleh dengan cara harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan total estimasi seluruh unit. Jika diketahui harga perolehannya sebesar 10 juta dan tidak memiliki nilai residu dibagi dengan total estimasi seluruh unitnya sebesar 10 juta, maka diperoleh beban depresi per unitnya yaitu sebesar 1.000 per ton. Beban depresi pada tahun pertama diketahui dengan cara mengalihkan Rp1.000 per ton dikali dengan 1 juta ton, di mana diketahui bahwa beban depresi pada tahun pertama yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Untuk jurnal sendiri, yaitu beban depresi sebesar 1 miliar rupiah debit dan juga akumulasi depresi sebesar 1 miliar sebelah kredit. Contoh soal yang kedua, yaitu PT Alam Indah menginvestasikan dana sebesar 5,5 miliar rupiah dalam tambang yang diperkirakan memiliki 3,5 juta ton batu bara dan memiliki nilai sisa sebesar 250 juta. Jika pada tahun pertama batu bara ditambang sebesar 800 juta, maka hitunglah nilai depresi dan buatlah jurnalnya. Untuk mengerjakan soal ini, caranya sama yaitu dengan cara sebelumnya, di mana yang pertama, kita harus menghitung beban depresi per unitnya dengan cara harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan total estimasi seluruh unit. Di mana harga perolehan sebesar 5,5 miliar dikurangi dengan nilai residu yaitu 250 juta dan dibagi dengan total estimasi seluruh unit yaitu sebesar 3.500.000 dan diketahui bahwa beban depresi per unitnya yaitu sebesar Rp1.500 per ton. Untuk menghitung beban depresi tahun pertama yaitu dengan mengalikan 1.500 dengan 800.000 ton dan diketahui bahwa beban depresi pada tahun pertama yaitu sebesar 1,2 miliar. Untuk jurnalnya sendiri yaitu dengan mendebet beban depresi sebesar 1,2 miliar dan mengkredit akumulasi depresi sebesar 1,2 miliar. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi aset sumber daya alam dan penyusutannya yang disebut dengan depresi. Setelah memahami materi ini, diharapkan nantinya teman-teman dapat mengerjakan soal yang telah tersedia pada modul yang telah saya bagikan. Dan untuk teman-teman yang belum memiliki modul, teman-teman dapat mengakses pada
barcode yang telah disediakan pada akhir video ini. Nah, untuk materinya, teman-teman dapat langsung mengakses pada link barcode berikut ini. Nah, demikian presentasi penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami materi dengan baik dan dapat mengamalkan materi yang telah kita dapatkan pada hari ini. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk terus belajar untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat untuk di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini dan see you!